Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Pada hari ini kita mengikuti perkuliahan materi data mining. Selamat pagi semua mahasiswa STEM Keluarga Kisaran. Kita mulai data mining. Menurut David Hand, Heikki Manela, dan Frederick Smith dari MIT, bahwa analisa data untuk menemukan hubungan yang jelas serta menyimpulkannya yang belum diketahui sebelumnya dengan cara terkini dipahami dan berguna bagi pemilik data tersebut. Kemudian fungsi data mining yang merupakan salah satu algoritma yang saat ini banyak dikembangkan dan dapat dilihat pada jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional adalah soft computing. Data mining adalah banyak data yang tersimpan, baik itu data-data berisi tentang pendidikan, kesehatan, sains, dan sebagainya, yang bisa digunakan untuk penelitian dan atau untuk kegiatan-kegiatan lain, karena data itu sangat penting untuk bisa digunakan untuk diolah dan diproses menjadi informasi yang baru. Dan algoritma ini mampu mengatasi berbagai halangan yang sering dijumpai pada jenis algoritma konvensional sebelumnya, yaitu hard computing. Dan memang sejak perkembangannya dari tahun 90-an, data mining yang sebelumnya dikuasai oleh pakar statistik, ternyata tahun 2000-an banyak dikembangkan oleh ilmu komputer yang berusaha untuk memperbaiki kinerja dari teori-teori statistik yang ada. Dan menurut Daryl Pregibon, disebutkan bahwa data mining adalah perpaduan dari statistik, artificial intelligence, dan database. Dan data mining kemudian ini dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Databases atau disingkat dengan KDD. Selanjutnya, manfaat data mining. Bahwa data mining merupakan cabang ilmu yang termasuk masih baru tetapi telah menghasilkan keuntungan yang cukup besar saat ini. Dan data mining sudah sering dimanfaatkan untuk mendeteksi kejadian-kejadian yang ganjil seperti penyakit tertentu, transaksi yang mencurigakan, hingga mendeteksi telepon yang dilakukan oleh pihak yang bermaksud menipu, seperti penyalahgunaan kartu kredit. Pihak pasar swalayan saat ini pun sudah menggunakan teknik data mining untuk mengatur peletakan stand penjualan agar mempermudah pembeli dalam pergerakannya di dalamnya, dan lain-lain. Selanjutnya, proses data mining. Gorunescu membagi langkah proses pelaksanaan data mining, yaitu eksplorasi data. Terdiri dari aktivitas pembersihan data, transformasi data, pengurangan dimensi, pemilihan ciri, dan lain-lain. Kemudian membuat model dan pengujian validitas model, yang merupakan pemeliharaan terhadap model-model yang sudah dikembangkan yang cocok dengan kasus yang dihadapi, dengan kata lain dilakukan pemilihan model secara kompetitif. Kemudian membuat model dan pengujian validitas model. Di samping itu, pendapat model dengan data baru untuk menghasilkan perkiraan dari kasus yang ada. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan apakah model yang telah dibangun dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Kemudian selanjutnya, jenis permasalahan data mining. Aplikasi yang menggunakan data mining bermaksud menyelesaikan permasalahan dengan membangun model berdasarkan data yang sudah digali untuk diterapkan terhadap data yang lain. Secara umum,
Ada dua jenis tipologi aplikasi data mining, yaitu metode prediksi yang bermaksud memprediksi nilai yang akan datang berdasarkan data-data yang telah ada variabelnya seperti klasifikasi, regresi, identifikasi anomali, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya metode deskriptif yang bermaksud membantu user agar mudah melihat pola-pola yang berasal dari data yang ada. Selanjutnya, klasifikasi. Komponen-komponen utama dari proses klasifikasi antara lain, kelas merupakan variabel tidak bebas yang merupakan label dari hasil klasifikasi. Sebagai contoh adalah kelas loyalitas pelanggan, kelas badai, atau gempa bumi, dan lain-lain. Selanjutnya, prediktor merupakan variabel bebas suatu model berdasarkan dari karakteristik atribut data yang diklasifikasi, misalnya tekanan darah, status perkawinan, dan sebagainya. Selanjutnya, set data pelatihan merupakan sekumpulan data lengkap yang berisi kelas dan prediktor untuk dilatih agar model dapat mengelompokkan ke dalam kelas yang tepat. Contohnya adalah grup pasien yang telah dites terhadap serangan jantung, grup pelanggan di suatu supermarket, dan lain-lain. Selanjutnya, set data uji berisi data-data baru yang akan dikelompokkan oleh model guna mengetahui akurasi dari model yang telah dibuat. Kemudian ada beberapa hal istilah dalam data mining, yaitu set data yang digunakan untuk proses pelatihan dikenal dengan nama-nama yang berbeda antara lain records, tuples, vektor, instant, object, dan sampel. Kemudian tiap set data tersebut memiliki suatu atribut. Pengklasifikasi merupakan model matematis yang akan menentukan suatu objek masuk dalam kelas tertentu. Dan selanjutnya, set data testing merupakan data-data dengan sifat seperti data pelatihan untuk menguji akurasi dari model yang telah dibuat. Selanjutnya, metode model telah dikembangkan oleh periset untuk menyelesaikan kasus klasifikasi. Antara lain pohon keputusan, pengklasifikasi Bayes, Bayes, jaringan saraf tiruan, analisis statistik, algoritma genetik, rough sets, pengklasifikasi K-Nearest-Neighbor, metode berbasis aturan, kemudian memory based reasoning, dan support vector machine. Kemudian kita lanjut ke analisis cluster. Metode ini yang digunakan untuk membagi rangkaian data menjadi beberapa grup berdasarkan kesamaan-kesamaan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Goronescu, data dalam satu klaster memiliki tingkat kesamaan yang tinggi, namun data dalam klaster yang berbeda memiliki tingkat kesamaan yang rendah. Contoh penerapan analisis klaster yaitu segmentasi pasar, pengklasteran data yang membagi pelanggan menjadi grup-grup tertentu yang akan mempermudah bagian penjual atau marketing dalam memasarkan produknya seperti rumah, kendaraan, dan sebagainya. Kemudian pengklasteran dokumen. Dokumen-dokumen yang memiliki kemiripan yang sama, misalnya politik, ekonomi, dan bidang lainnya, dikumpulkan dalam satu grup. Manfaat yang diperoleh adalah kemudahan dalam mencari, mengorganisasi, dan mensuplai data-data yang akan dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang yang sesuai. Selanjutnya, pengklasifikasian penyakit. Penyakit tertentu dapat dideteksi dari gejala-gejala yang menyertainya. Oleh karena itu, pengklasifikasi penyakit berdasarkan gejala sangat membantu para praktisi kesehatan dalam aktivitas kesehariannya, sehingga perlakuan yang tepat dapat dilakukan untuk tiap kasus penyakit tertentu. Dan pengklasifikasian dalam biologi. Biologi sangat membutuhkan proses pengklasifikasi, misalnya dalam bioinformatika untuk mencari gen-gen terbaik berdasarkan kelas-kelas yang terbentuk. Demikian untuk perkuliahan pada slide video ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan untuk video berikutnya. Mohon maaf atas perhatiannya.
Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.